Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya hari ini Zaini. Pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi informasi dan sharing terkait dengan materi kita hari ini kembali berhubungan dengan apotik. Terutama pada aspek pengendalian keuangan apotik. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana neraca keuangan, bagaimana menyusun laporan rugi laba yang kemudian menjadi parameter dan indikator penilaian bagaimana kondisi keuangan dari apotik masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara lebih dalam lagi terkait indikator keuangan yang ada di apotik yang biasa digunakan untuk menilai bagaimana performa dari sebuah apotik. Nah, pada kesempatan ini kembali saya akan bercerita, sharing, dan berbagi pengalaman mengenai bagaimana menghitung indikator-indikator keuangan yang ada di apotik sehingga memberikan gambaran kepada kita semua apakah selama ini apotiknya sudah berjalan dengan baik, sudah on the track, sudah menghasilkan keuntungan atau belum. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan coba sharing kepada teman-teman semua bagaimana menentukan dan menyimpulkan bahwa apotik kita sudah berjalan dengan baik atau belum. Oke. Nah, sebelum ke sana, kita harus memahami bahwa yang dikontrol dalam sebuah apotik itu meliputi 3 hal ya. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah orang, yang ketiga adalah barang. Barang ini biasanya adalah disebut dengan obat, alat kesehatan, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman semua, sebagaimana usaha pada umumnya, maka 3 hal ini adalah 3 hal yang pokok dan umum harus kita kontrol sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tidak bisa kita hanya mengontrol orangnya tanpa mengontrol uang dan barang. Tidak bisa kita hanya mengontrol uang tanpa mengontrol orangnya dan barangnya. Tidak bisa hanya mengontrol obat atau barang tanpa ada controlling uang dan orangnya. Nah, jadi 3 hal ini menjadi sesuatu yang berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Tidak bisa salah satunya didulukan, yang lain ditinggalkan. Maka 3 hal ini harus saling beriringan satu sama lain. Nah, maka dari itu teman-teman, hari ini saya akan bicara secara khusus terkait dengan aspek uang ya. Karena uang ini menjadi modal dasar dalam pengembangan apotik. Nah, jadi teman-teman, kalau orang dan barang saya pikir sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa kembali disimak di sana. Saya sudah pernah bicara tentang sumber daya manusia. Saya juga sudah pernah bicara tentang bagaimana pengelolaan inventory dari apotik itu sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar tentang orang dan barang itu bisa disimak di video sebelumnya. Nah, hari ini saya akan secara khusus bahas terkait uang. Nah, uang sudah barang tentu menjadi hal pokok yang mana menjadi faktor penentu dari sebuah kelancaran apotik. Nah, kita harus sepakat itu dulu. Uang itu adalah modal awal, tapi saya perlu garis bawahi juga uang bukan segala-galanya di sini. Tapi bagaimana manajemen keuangan itu yang jauh lebih penting. Nah, jadi pada prinsipnya kuantitasnya, jumlahnya tidak terlalu penting sebenarnya, tapi bagaimana manajemennya sehingga dari jumlah yang ada yang kita miliki itu kemudian bisa berkembang lebih besar nantinya. Nah, itu yang disebut dengan kelancaran apotik ya. Nah, kenapa analisis keuangan itu penting? Yang pertama adalah bagaimana kemampuan membayar hutang apotik, terutama hutang dagang nantinya. Apakah dana yang disediakan sudah digunakan dengan benar? Pos-posnya sudah sesuai atau belum ya? Seberapa efisienkah aset apotik dikelola? Dan apakah apotik mendapat laba yang cukup? Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bagaimana menentukan suatu apotik itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Salah satunya adalah dengan menilai dari persentase perolehan keuntungan bersih
atau laba bersih yang didapatkan dari sebuah apotek itu nantinya. Oke, saya lanjut. Nah, langkah pengaturannya buat alur keuangan yang jelas ya, 1 pintu atau 2 pintu atau seterusnya. Buat rekapan laporan harian dengan format yang sederhana. Tentukan pos-pos pengeluaran, gaji, administrasi, listrik, pajak, pemeliharaan sarana, dan sebagainya. Dan tetapkan alokasi untuk pembelian berapa persen dari pendapatan. Nah, saya lewati saja ini ya. Ya, kita lewat ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah neraca laba rugi aktiva pasiva. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Saya pikir tidak saya ulang di sini. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah fixed cost, ya, variable cost, break even, dan payback period. Ini akan ada di video selanjutnya. Yang akan kita bahas ada ROA, ROE, ITOR ya, dan beberapa indikator keuangan lainnya. Nah, saya akan bagi video kali ini menjadi 2 sesi untuk bisa menjelaskan supaya lebih detail daripada masing-masing indikator keuangan yang akan kita pelajari pada hari ini. Maka yang saya akan bahas hari ini adalah terkait persentase laba kotor, persentase laba bersih, return on equity, return on asset, dan inventory turnover ratio. Nah, apa itu? Bingung ya? Kalau baru dengar itu bingung mungkin teman-teman semua. Oke, itu istilah-istilah dalam keuangan ya yang perlu kita pahami bersama. Nanti perlahan-lahan mungkin akan saya coba jabarkan sejauh kemampuan yang saya miliki. Nah, tentu indikator keuangan itu sangat banyak sebenarnya. Namun, saya akan pilih di sini yang biasa digunakan di dalam skop perusahaan kecil, apotek itu sendiri. Nah, sehingga kita tidak gunakan seluruhnya ya untuk apotek. Oke, yang pertama adalah tes daya laba atau kita istilahkan dengan persentase laba kotor dan persentase laba bersih. Nah, laba kotor sendiri didapatkan dari penjualan, persentase laba kotor ya, dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Nah, umumnya persentase laba kotor itu berkisar baiknya ya 20-30%. Nah, jadi kita bisa nilai nanti bagaimana ketercapaiannya. Jadi penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Nah, nanti dinilai berapa persentase laba kotornya. Kemudian net profit margin, NPM atau PLB ya, persentase laba bersih. Itu adalah laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Umumnya berkisar 5-7,5%. Itu yang baik ya. Nah, namun jika lebih dari itu tentu jauh lebih baik nantinya. Nah, pada intinya 5% paling tidak teman-teman sudah dapatkan laba bersih dari total laba kotor yang ada, itu sudah jauh baik ya. Oke, yang pertama itu ya, tes daya laba terdiri dari persentase laba kotor dan persentase laba bersih. Saya pikir tidak menjadi masalah ini, tinggal melihat nanti dari neraca dan laporan rugi laba ya. Nanti saya akan berikan contoh di pertemuan kali ini. Nah, kemudian tes of overall performance. Jadi kita melihat performance secara umum. Yang pertama adalah perolehan atas modal sendiri. Jadi bagaimana kembalinya modal itu ya, perolehan atas modal. Itu disebut dengan return on equity ya. Ekuitas atau modal. Yaitu rasio yang mengukur apakah dana yang diinvestasikan dalam apotek oleh PSA atau apotekernya telah digunakan secara efektif. Maka yang disebut dengan ROE, Return on Equity, itu merupakan hasil bagi dari laba bersih dan modal pemilik dikali dengan 100%. ROE itu minimum adalah 18%. Nah, kemudian yang kedua adalah perolehan atas harta atau return on asset. Nah, rasio yang mengukur apakah dana yang tersedia oleh apotek, baik hutang maupun modal, itu telah digunakan secara efektif. Harta itu terdiri dari 2 kemarin ya, sudah saya jelaskan. Dari modal sendiri maupun dari hutang.
Maka laba bersih dibagi total harta dikali 100% yang nilainya adalah minimal 12%. Nah, jadi perbedaan antara ROE dan ROA, kalau E itu hanya modal, kalau ROA, return on asset, aset itu terdiri dari modal dan hutang. Yang mana aset itu bisa saja berupa modal sendiri maupun ada tambahan dari hutang. Misalnya hutang dagang, misalnya hutang dari bank, dan seterusnya ya. Jadi perbedaannya nanti dua itu ya. Nah itu, kita akan melihat data ini juga ketika sudah menggunakan neraca dan laporan rugi laba ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah tes efisiensi. Nah mengetahui efisien tidaknya itu melihat dari perputaran obat. Perputaran obat itu diistilahkan turnover ratio ya, atau ITOR, inventory turnover ratio. Itu mengukur berapa cepat persediaan obat dibeli, dijual, dan digantikan. Berarti berputarnya sekali pembelian, kemudian terjual, kemudian beli lagi, itu sampai berapa kali dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, maka persediaan di apotek paling sedikit itu adalah 4 kali perputaran per tahunnya. 12 kali perputaran itu masih dapat diterima. Nah, teman-teman, sebagai informasi, data ini didapatkan merupakan data hasil penelitian ya, berdasarkan survei beberapa apotek dan beberapa rumah sakit. Nah, jadi teman-teman, kalau bertanya dari mana datang persen tadi, standarnya, dari mana datang berapa kali turnover ratio, ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan salah satu peneliti yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi ini hasil survei. Nah, jadi valid tidaknya itu maka tentu harus diuji lebih lanjut ya. Nah, tapi paling tidak ini menjadi dasar kita untuk menentukan berapa kali sebenarnya standar yang seharusnya. 4-12 ya paling tidak. Nah, ITOR sendiri adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, yang mana persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi dengan 2. Nah, jadi satuannya adalah kali nanti ya. Berapa kali perputarannya. Jadi, harga pokok penjualan sendiri merupakan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Kita akan menentukan harga pokok penjualan nanti setelah dilakukan perhitungan ya. Di hitungan rugi laba nanti. Maka ada harga pokok penjualan yang mana merupakan penjumlahan persediaan awal mula, awal tahun, ditambah pembelian selama 1 tahun, dikurang dengan persediaan akhir pada saat stock of name nanti berapa persediaan akhir. Maka yang disebut dengan stock of name itu tidak hanya sebatas menyetok berapa jumlah obat per itemnya ya teman-teman, tapi juga menyetok berapa dana yang tersisa. Nah itu yang benar dari stock of name. Jadi jangan bayangkan stock of name itu hanya melihat berapa jumlah obat dan itemnya, tapi juga kita harus melihat berapa jumlah dana yang ada di obat tersebut yang tersedia di akhir tahun tersebut. Nah, itu yang disebut dengan stock of name. Nah, maka tadi ITOR adalah HPP dibagi persediaan rata-rata. Maka akan diketahui berapa kalinya perputaran dalam 1 tahun. Umumnya terjadi adalah 14-12 kali per tahunnya. Nah, oke teman-teman. 3 hal ini akan kita bahas pada topik kali ini. Kemudian sisanya ada break even point, payback period akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya akan simulasikan bagaimana cara perhitungannya menggunakan 3 indikator keuangan ini ya. Oke teman-teman, di slide kali ini saya memiliki contoh ya, sebuah apotek yang bernama Apotek 7 Star, yang mana di sini ditampilkan neraca apotek tersebut ya, terdiri dari aktiva, pasiva, dan perhitungannya ya. Nah, di sini sudah kita pelajari sebelumnya bahwa aktiva itu terdiri dari kas bank, piutang, persediaan obat, peralatan inventaris ya. Totalnya di sini dituliskan 235 juta sekian rupiah. Nah, kemudian pasiva atau kewajiban
itu sebesar ya, terutama utang obat, utang bank dia ada, kemudian biaya yang masih dibayar itu 137.257.000 ya, sekian. Kemudian ekuitas harta pemilik dan cadangan dia memiliki 98 juta sekian, maka totalnya sama 235.333.500 rupiah. Nah, yang namanya modal, teman-teman semua, perlu saya garis bawahi di sini, yang namanya modal itu adalah ekuitas ya. 98.076.000 itu adalah modal pemilik. Nah, yang disebut dengan aset itu adalah modal ditambah dengan kewajiban atau hutang tadi. Maka totalnya tadi adalah 235.333.500 rupiah. Itu yang disebut dengan aset. Nah, ini yang nanti akan membedakan untuk perhitungan ya. Jadi teman-teman nanti untuk perhitungan persentase laba kotor, persentase laba bersih, return on equity, return on asset itu akan terlihat dari perbedaan tersebut. Nah, terlebih dahulu saya akan masuk kepada perhitungan yang ada di sebelah kanan sini ya. Mudah-mudahan bisa terlihat semuanya. Maka yang disebut dengan return on equity, yang namanya equity tadi adalah ekuitas modal, maka adalah penghasilan bersih dibagi modal dikali 100%. Dari mana dapat penghasilan bersih? Maka kita buka pada perhitungan laba rugi. Nah, jadi anggap saja ini sudah dilakukan perhitungan laba rugi dari apotek tersebut, yang mana ada penjualan bersih, harga pokok penjualan ya, persediaan awal tambah pembelian bersih tambah persediaan akhir, HPP-nya 612, maka kita lihat di paling bawah ada laba bersih ya, 45.062.500 rupiah. Nah, jadi kelihatan ya di sini 45.062.500 laba bersih itu dimasukkan ke rumus penghasilan bersih 45062 dibagi tadi 98 ya. Tadi 98,076. Maka totalnya adalah 46,95%. Bagaimana kesimpulannya? ROI lebih besar dari 18%, artinya dana yang diinvestasikan oleh PSA atau apa dalam apotek telah digunakan secara efektif ya di sini. Nah, jadi teman-teman semua perlu dipahami bahwa selama ini berarti apa atau apotekernya atau PSA-nya sudah menjalankan bisnis atau apotek sudah dengan cukup baik ya. Oke, nah di sini. Nah, kemudian ada return and asset ya. Nah, aset tadi sudah saya sebutkan merupakan total ya antara ekuitas atau harta dengan kewajiban. Nah, maka di sini kita bisa lihat kewajiban tadi 137 juta, ekuitasnya 98, totalnya adalah 235. Maka laba bersih dibagi dengan total aset, kewajiban ditambah ekuitas, maka persennya adalah 19,15%. Nilainya adalah 12%, melebihi dari nilai standar. Maka dapat dikatakan dana yang digunakan oleh apoteker berupa asetnya tadi, modal dan hutang tadi, maupun modal ya tadi telah digunakan secara efektif. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Mudah-mudahan ya paham di slide ini. Saya bergeser kepada slide kedua. Nah, ini disebut dengan test of profitability ya, atau persentase laba kotor dan persentase laba bersih. Yang pertama adalah persentase laba kotor, berarti adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan ya. Dikali 100%. Atau laba kotor penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Nah, kita lihat berapa penjualannya tadi ya. Dilihat dari neraca di sini bisa ya. Oke. Nah, jadi penjualannya tadi adalah penjualan kotor ya.
penjualan kotor, laba kotor penjualan. Nah, ini ya, laba kotor penjualan. Ya, laba kotor penjualan adalah 295.700.000 yang mana didapatkan dari penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Jadi 907 dikurang 612 itu totalnya adalah ya 907 kurang 612 totalnya adalah 295.700.000 rupiah. Nah, maka di sini kita tulis 295.700.000 dibagi dengan total penjualan. Total penjualannya adalah 907.745.000 ya di sini. Sorry ya, ini saya menggunakan words. Kemudian wordnya ini tidak bisa diberi tanda, maka sambil dilihat saja dulu di sebelah kiri. Nah, maka totalnya adalah 32% ya. 32,58%. Maka nilai PLK ya yang berada pada antara 20 sampai 33% menunjukkan bahwa persentase yang terjadi sudah menutup ongkos dan laba daripada apotek itu sendiri. Jadi pada dasarnya nilai ini sudah memenuhi persyaratan. Kemudian kita bergeser ke net profit margin atau NPM atau persentase laba bersih. Nah, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Kita tinggal lihat tadi laba bersihnya berapa. Yaitu adalah 45 ya. 45.062.500. Nah, dibagi dengan 907.45, tadi total penjualannya yang di sebelah sini 907.745, maka totalnya adalah 4,96%. Dengan kata lain melebihi daripada 4% ya, atau mendekati 5%. Ini sudah masuk kategori bagus ya. Kalau kita bulatkan sudah 5%. Oke. Itu ya test of profitability. Kemudian yang ketiga adalah test of efficiency. Ini ITOR ya, inventory turnover ratio. Maka yang kita lihat dari laba rugi itu adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan awal ditambah persediaan akhir. Nah, harga pokok penjualan tadi kita ketahui dari data ini ya. Nah, di sini ada harga pokok HPP ya, harga pokok penjualan adalah 612.045.045.045.000 rupiah. Nah, di sini sudah masuk angkanya dibagi 111 juta sekian rupiah yang ini ya. Di sebelah kiri, mohon maaf ini sekali lagi saya tidak bisa menandai karena saya pakai Word di sini. 111.657 yang sebelah kiri ya. Persediaan awal ini. Kemudian ditambah persediaan akhir. Nah, coba baca yang persediaan akhir sebelah kiri, 131.990.000 dibagi 2. Nah, maka jika kita bagi keseluruhan totalnya adalah 5 kali atau 5 sampai tadi bagusnya 4 sampai 12 ya. Ini 5 kali, berarti perputarannya dalam 1 tahun itu ada 5 kali. Dan ini masih dalam kategori bagus. Jadi pembelian, kemudian terjual, kemudian membeli kembali barang itu berputarnya selama 1 tahun itu ada 5 kali proses transaksi jual beli. Jual beli, jual beli, jual beli itu terjadi 5 kali dalam 1 tahun. Artinya itu sudah dalam kategori baik. Jadi teman-teman, kesimpulannya ketika kita membaca neraca ini, kemudian kita menilai bagaimana performa dari apotek secara umum, dapat dikatakan dari 3 indikator ini, apotek dalam kondisi yang baik atau memenuhi persyaratan indikator dari sisi keuangan. Dari 3 indikator, kita belum bicara masalah nanti break even pointnya berapa, kemudian payback periodnya berapa lama ya. Oke, mungkin pada kesempatan ini saya cukupkan dulu materi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk diskusi silahkan pada kolom komentar silahkan ya, atau bisa secara pribadi menghubungi saya.
Nah, jadi sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.